Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitriatul Anda akan menjelaskan tentang penggunaan Critical Path Method atau GPM untuk evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek. Nilai hasil atau kinerja pelaksanaan dalam tabel 1 di bawah ini merupakan data biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan. Actual Cost of Work Performance Sheet atau ACWP didapat dari kontraktor pelaksana. Biaya pekerjaan pada saat pelaporan menurut anggaran budget. Cost of Work Performance Sheet didapat dari konsultan pengawas. Biaya pekerjaan yang telah dicatatkan untuk diselesaikan dalam durasi yang telah ditentukan budget didapat dari kontrak kerja pemilik dan inilah tabelnya. Analisis nilai hasil pada minggu ke-22. Yang pertama itu nilai SP bertanda negatif, berarti proyek mengalami keterlambatan. Nilai CV bernilai negatif, berarti pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran rencana. Analisis prestasi progres pekerjaan pada minggu ke-22. Analisis prestasi pertama itu nilai SPI kurang dari 1, berarti proyek mengalami keterlambatan waktu dari rencana. Yang kedua itu nilai CPI kurang dari 1, berarti pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran rencana. Setelah diidentifikasi volume dan item pekerjaan antara rencana dan realisasi, selanjutnya dilakukan identifikasi waktu, rencana, dan realisasi pekerjaan, dan diperhitungkan waktu rencana pelaksanaan sisa pekerjaan yang belum direalisasi ditampilkan pada tabel 2. Rekap volume dan biaya pekerjaan sisa terkoreksi, tabelnya sebagai berikut. Setelah diketahui volume dan waktu pekerjaan sisa yang belum direalisasikan, selanjutnya dilakukan rescheduling atau penjadwalan ulang dari sisa pekerjaan. Sisa pekerjaan yang belum direalisasikan kemudian dibuat model penjadwalan disertai dengan network planning. Volume yang dipakai adalah volume sisa dari rencana dan waktu di sini diasumsikan maksimal sesuai batas waktu kontrak, yaitu 29 minggu. Sisa pekerjaan tabelnya sebagai berikut. Rencana penjadwalan ulang sisa pekerjaan dan bentuk network planningnya. Pada CPM ini dibuat 5 lintasan, yaitu yang pertama pekerjaan penutup lantai, yang kedua itu pekerjaan sanitasi, yang ketiga itu pekerjaan instalasi air atau finishing, yang keempat pekerjaan elektrikal atau pekerjaan lain-lain, yang terakhir itu pekerjaan lift. Tabel jaringan CPM, inilah tabel jaringan CPM. Menentukan jalur kerja dapat dilakukan dengan cara mengetahui nilai EET dan LET dari suatu kegiatan. Yang pertama itu penghitungan ke depan untuk menghitung EET, earliest event time. EET, EETD, JI, IJ sama dengan plus 1. Yang kedua itu penghitungan mundur untuk menghitung LET atau retest event time. LET, LETD, IJ, IJ sama dengan min 2. Dari perhitungan di atas maka didapat nilai total float masing-masing kegiatan pada tabel 5. Nilai float kegiatan dengan persamaan berikut: TF, LETD, EET sama dengan JIJI 3. Dari perhitungan di bawah maka diperoleh kegiatan kritis pada kegiatan. Yang pertama itu finishing, yang kedua itu elektrikal, yang ketiga itu instalasi air, yang keempat gas medik.
Pekerjaan finishing menyisakan bobot 7,75%. Dalam perencanaan ini akan dipercepat pelaksanaannya menjadi 14 hari. Sedangkan untuk pekerjaan elektrikal menyisakan bobot 13,78% dan direncanakan akan dipercepat menjadi 14 hari. Pekerjaan instalasi air menyisakan 3,91% dan direncanakan akan diselesaikan dalam 7 hari. Pekerjaan dengan percepatan tabelnya sebagai berikut. Inilah tabel jaringan kerja CPM dengan percepatan. Ini adalah tabel jaringan CPM dengan percepatan. Pada gambar 3 ini menunjukkan pekerjaan setelah dilakukan crash dengan metode CPM didapat jalur kritis baru menjadi 42 hari. Dari rencana awal 48 hari, pada penelitian ini dapat melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan proyek menggunakan cara penambahan jumlah pekerja dan penambahan jam kerja atau lembur menggunakan sistem giliran. Penggunaan sistem shift ini sangat diperlukan untuk mengatasi adanya ketidakefektifan pelaksanaan pekerja karena dibatasi oleh luas proyek. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 102 Men 2004 tahun 2004 Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 11 tentang standar upah untuk lembur adalah: pertama itu waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari, 14 jam dalam satu minggu upah. Yang kedua itu upah kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam. Ketiga, upah setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah kerja. Yang terakhir itu untuk lembur di hari libur atau minggu, maka 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam. Jam ke-9 sampai jam ke-10 dibayar 4 kali upah sejam. Inilah tabel perhitungan biaya tenaga kerja waktu normal. Pada perhitungan biaya upah tenaga kerja dengan metode crashing ini dilakukan pada pekerjaan finishing, instalasi air, dan elektrikal. Durasi finishing menjadi 14 hari, elektrikal menjadi 14 hari, dan sanitasi air menjadi 7 hari. Pada alternatif metode crashing dengan penambahan jumlah jam kerja dengan sistem lembur hanya dilakukan pada pekerjaan finishing saja. Ini digunakan untuk pembanding hasil analisis antara crash yang hanya menambah jumlah tenaga kerja dan crash yang menambah jumlah pekerjaan dan jumlah jam kerja atau lembur. Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel 9 dibandingkan antara waktu dan biaya dengan percepatan dari 29 minggu menjadi 28 minggu. Dengan dilakukan percepatan waktu pada lintasan kritis, maka akan didapatkan efisiensi biaya tenaga kerja sebesar 2.125.000 bila dilakukan perpuluhan jumlah tenaga kerja, dan jam kerja lembur menjadi 12.560.000 bila dilakukan dengan penambahan jumlah tenaga kerja tambah lembur. Dari hasil analisis di atas, maka penggunaan crashing dalam metode CPM dinilai efektif untuk mengatasi kendala dimanapun biaya yang membengkak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.